sadar. Betul apa enggak sih Pak? Begitu ya. Teguran. Coba renungkan satu ayat lagi. Surat 42 kalau nggak salah. Surat berapa? 42. Ayatnya tuh saya lupa. Antara ayat berapa itu ya? Mungkin ayat 50 atau berapa. Ada ayat mengatakan begini. Saya potong di tengah. Wa inna idza adzaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim fa innal insana kafura. Ini tengah ya. Perhatikan, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan yang disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri, sungguh mereka ingkar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya keburukan itu karena apa? Diri kita. Karena itu ditegur oleh Allah. Buka lagi Quran, surah An-Nisa, surat keempat, ayatnya 79. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Apa bunyinya? Ayat pertamanya gimana Pak? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi kebaikan apa saja yang kita terima dalam hidup ini datangnya dari mana? Dari Allah. Sedangkan kejelekan itu yang menimpa kita datangnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Jadi begini, misalnya rumah tangga itu nggak enak, itu mau Allah atau kita? Karena kita nggak menjaga dengan baik. Karena kalau jaga dengan baik, pasti Allah berikan yang baik. Baik, ini namanya apa tadi? Teguran. Jadi teguran itu diberi oleh karena kita ngerusak atau melanggar perintah Allah. Nah, kalau ujian tidak begitu. Ya, di sini kan disampaikannya dalam buku ini bersabar. Gimana Pak? Ada orang saya ujian nggak kelar-kelar, satu belum selesai, yang satu sudah datang lagi. Tanya, ente sholat nggak? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak. Itu bukan ujian, tuh namanya ditempeleng. Kita ditegur. Ujian itu diberikan pada orang yang baik. Ada orang sekolah itu mesti diuji apa enggak? Mesti. Kalau enggak sekolah, ada ujiannya enggak? Ya enggak ada. Yang diuji itu yang sekolah. Yang beriman yang baik itu diuji. Kalau enggak baik bukan diuji, tapi ditegur. Nah, baik. Jadi di sini ujian itu atau gangguan itu sebagai apa? Penebus dosa. Jadi pelan-pelan kalau benar menghadapinya. Tapi saya meruntun dulu agar kita paham. Pak, Bu, yang namanya ujian dalam hidup itu nggak bakal kelar. Nggak bakal kelar, akan selalu ada. Nah, cuma kita harus paham dulu, ujian itu ada berapa macam? Nggak tahu ya? Ada 2 macam. Buka Quran surat ke-7 ayat 168. Ini biar kita nyambung memahaminya. Surat ke-7 ayat 168. Saya baca di ujungnya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami uji mereka manusia dengan apa? Bil hasanat, dengan yang baik-baik. Wasayyi'at, dan yang jelek-jelek. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan Allah.
Maksudnya gimana? Berarti ujian dalam hidup itu ada dua macam, Mbak. Satu, ada yang baik. Contoh, harta. Itu ujian. Sehat, itu ujian. Anak, itu ujian. Kalau istri, Pak? Saya tanya ibu deh, kalau suami ujian atau bukan, Bu? Tuh, kalau ibu-ibu jawabnya ujian. Bapak-bapak mah nggak ada yang bilang ujian tuh, Bu. Jadi saya cuma mau sampaikan, ternyata yang enak juga ujian. Itu kan istri, harta, anak, kita harapkan nggak, Pak? Kita harapkan, tapi ternyata setelah kita terima jadi ujian. Gitu loh. Coba renungkan Quran. Ini saya kasih contoh ujian enak. Nanti saya kasih contoh ujian gak enak. Apa contoh ujian enak? Tadi. Satu, harta, anak, dan seterusnya. Buka Quran surat 64 At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Surat 64 ayat 14 sampai 15. Nggak apa-apa ya, capek sedikit buka Quran gitu ya. Ya. Biar jelas, Pak. Ada rujukannya. Sudah ketemu belum? Saya bacain. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sungguh di antara apa itu? Pasangan-pasanganmu, istrimu, suamimu, dan anak-anakmu. Padahal itu semua kita harapin kan? Tadinya kan, belum punya istri, pengen punya istri, belum punya suami, pengen punya suami, sudah punya istri, punya suami, pengen anak. Ketika itu sudah dikasih, Allah bilang apa? Sungguh di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada terhadap mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Pak, ternyata yang enak juga cobaan. Yang kita harapkan juga ujian. Maka ayat 15-nya Allah bilang gimana? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Apa kata Allah? Coba renungin baik-baik. Sesungguhnya apa kata Allah? Harta-harta kalian. Padahal kita cari mati-matian itu ya. Kita harapkan itu. Dan anak-anak kalian, kita pengen banget. Kata Allah, adalah cobaan, ujian buat kita. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi kita perlu tahu Pak, Bu, ternyata ujian itu bukan sesuatu yang gak enak saja. Ternyata yang enak juga jadi ujian. Nah, kapan nanti jadi penggugur dosa? Sudah paham sekarang? Bahwa yang enak itu ujian? Coba saya tanya, Bapak dikasih sehat ujian atau enggak? Ujian atau enggak? Iya. Dikasih uang banyak? Dikasih jabatan? Padahal belum dikasih udah bilang ujian. Ujian semua itu. Tapi orang ngarepin, padahal ketika dikasih jadi ujian. Nah, ini contoh ujian yang enggak enak. Ujian apa? Yang enak. Sekarang saya beri contoh ujian tidak enak. Buka Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 155. Saya ini tidak pandai Pak ngasih contoh di luar gitu. Ya nggak apa-apa ya, contohnya Quran sama hadis saja nggak apa-apa. Sudah ketemu belum? Surat 2 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba perhatiin. Dan pasti kami uji manusia. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Kemudian apa lagi? Kelaparan. Apa lagi? Kekurangan harta, jiwa, dan seterusnya. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Makanya dibilang sabar menghadapi cobaan, gangguan, penebus dosa. Kabar gembiranya apa? Menjadi penggugur dosa. Baik, yuk kita teruskan. Ini ujian tidak enak. Sekarang mari kita lihat bagaimana seseorang merespon ujian yang enak dan ujian yang gak enak. Jangan orang deh, kita. Bagaimana kita merespon ujian enak dan tidak enak. Kira-kira gimana, Pak? Pak, saya minum dulu deh, Bapak mikirlah. Gimana kalau diuji enak dan diuji tidak enak? Gimana, Pak? Ustadz pakai nanya, makanya kita ngaji, Pak Ustadz. Ya, yuk kita lihat bagaimana orang merespon dikasih ujian enak dan tidak enak menurut Quran dan hadis. Setidaknya dibagi menjadi 3. Nanti kita ada di sebelah mana nih? Apa nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 1, yang paling jelek sikap orang ketika diuji enak dan tidak enak. Yang paling jelek nih, mudah-mudahan kita nggak ada di sini. Dijelaskan dalam Quran surat 17 ayat 83. Surat Al-Isra. Surat 17 ayat 83. Sudah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Itu jelek semua tuh. Dan apabila kami anugerahkan kepada manusia kenikmatan, an'amna itu kenikmatan. Sehat, pinter, apalagi Pak, kaya, punya jabatan. Apa yang terjadi? Yang pertama, a'rodoh, berpaling, lupa sama Allah. Ayo, betul atau enggak? Ada enggak begitu? Ada. Berpaling, lupa. Wa idza massahu syarru ya'usa. Kalau diberikan yang enggak enak, putus asa. Jadi ini yang paling jelek tuh. Kalau dikasih nikmat, apa tadi? Apa? Berpaling dan menjauh dengan sombong. Kalau dikasih susah, putus asa. Kalau kata orang Jawa, karepe opo toh? Dikasih enak jauh dari Allah, dikasih susah tambah jauh. Terus karepe opo? Halo. Jadi ini yang paling jelek, Pak. Mudah-mudahan kita nggak gini ya, Pak ya. Enggak, buktinya kita sehat ngaji, Pak Ustaz. Ya, ini yang paling jelek. Lebih sedikit agak bagus. Ini sekarang agak bagus. Buka Quran surat 41 ayat berapa tuh ya? Saya lupa tuh. Ayat 51 kayaknya. Surat 41 ayat 51. Sudah belum? Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Ini lebih bagus nih, Pak. Dan apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, apa yang terjadi? Berpaling dan menjauh dengan sombong. Dikasih senang lupa sama Allah. Bukannya dikasih senang makasih sama Allah, bukannya dikasih senang mendekat kepada Allah, bukannya dikasih senang malah taat kepada aturan Allah. Ini malah apa? Berpaling dan menjauh dengan sombong.
Wa idza massahu syarru, dan apabila ditimpa kejelekan, cobaan, ujian, sakit, kurang harta, fadu du'ain arid, doanya panjang banget. Nah, sampai enggak tahu malu. Dikasih senang lari dari Allah, dikasih susah baru cari Allah. Siapa itu? Nah, kita katanya itu. Itu kebanyakan manusia tuh begitu, Pak. Kalau dikasih senang lupa, kalau dikasih susah baru nangis-nangis. Tahajudnya panjang, baca Qur'annya rajin. Betul enggak sih? Coba Anda tanya, jawab jujur ya, Bu. Mana lebih khusyuk sholatnya, lagi susah apa lagi senang? Saya ulangi pertanyaannya, mana lebih khusyuk sholatnya, lagi susah apa lagi senang? Minta susah terus aja kalau gitu. Kan aneh kan kita, Pak. Jadi butuh Allah itu kalau lagi susah. Kalau lagi senang lupa sama Allah. Nah, Ustadz mestinya gimana sih? Mestinya nanti nggak ada di Quran nih. Punya kitab Riyadhus Shalihin kan? Punya ya? Catat nomor 27 dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi, sungguh mengagumkan. Apa yang mengagumkan? Urusan orang beriman. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Kenapa? Karena setiap urusannya selalu dianggap baik. Jadi orang beriman tuh keren. Kenapa? Karena apapun yang terjadi pada dirinya dianggap baik. Gak ada yang dianggap jelek. Yang demikian itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau dia diberi cobaan, dia sabar dan itu baik baginya. Jadi orang mukmin semuanya keren. Dikasih enak dekat sama Allah, dikasih susah juga dekat sama Allah. Itu yang bagus tuh, Pak. Halo? Halo? Kita udah begitu apa belum? Jangan-jangan kayak Quran surat 70 ayat 19 sampai 21 tuh. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kata Allah, kalau diberikan kesusahan dia mah ngeluh terus nggak pernah kelar. Kalau dikasih seneng lupa tuh pelit. Ayo, begitu apa enggak? Ini namanya kita ngaji belajar malu sama Allah, Pak. Belajar apa? Belajar malu. Ya. Jadi respon orang dikasih ujian enak dan tidak enak tuh kayak gitu. Yang benar tadi gimana, Pak? Kalau dikasih nikmat bersyukur. Kalau dikasih susah sabar. Udah tahu belum caranya bersyukur? Ini ngaji pelan-pelan, Pak, tapi agak maju loh ini. Tahu antum caranya bersyukur gimana? Sekarang Anda tanya, sholat itu ada rukunnya enggak? Ada. Kalau rukun sholatnya enggak dipenuhi, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah apa enggak? Enggak. Sekarang syukur ada rukunnya enggak? Ada, Pak. Kita enggak pernah belajar itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, rukun syukur itu ada 3, Pak. 1, mengakui bahwa semua nikmat yang kita terima datangnya dari mana? Dari Allah. Itu dulu tuh yang pertama tuh. Kan banyak kita yang nggak ngakuin. Misalnya kita tanya,
kamu hebat ya, sukses, Masya Allah, masih muda, sukses, jabatan oke, harta banyak, kendaraan bagus. Jawabannya gimana, Bang? Usaha, peras keringat, banting pala jadi kaki, kaki jadi pala. Itu artinya dia tidak mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Seolah-olah nikmat itu karena kehebatan dirinya. Ingat, kalau Allah nggak ngasih, mau sehebat apapun Anda nggak dapat. Tapi kalau Allah mau ngasih, siapa yang bisa mencegah? Ini yang kadang-kadang saya sering bilang, orang yang begitu tauhid rububiyahnya belum kenceng. Belajar lagi tauhid rububiyah. Nggak ada yang ngasih rizki kecuali siapa? Jadi kalau kita mau bersyukur, yang pertama akui dulu tuh bahwa nikmat yang kita terima datangnya dari, bukan karena kita hebat. Ini gue. Datangnya dari Allah. Itu satu. Yang kedua, rukun bersyukur itu apa? Kalau yang pertama ngakui semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, memuji yang memberi. Siapa yang memberi? Berarti pujiannya apa? Alhamdulillah. Nah, ketika kita memuji Allah alhamdulillah, itu keuntungan buat Allah atau buat kita? Buat kita, Pak. Seluruh dunia ini memuji Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan seluruh manusia tidak ada yang memuji Allah tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Karena memuji Allah itu keuntungannya buat kita sendiri. Saya kasih contoh. Nanti di Riyadhus Shalihin nomor 25 dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman alhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard as-salatu nurun was sadaqatu burhanun, ya, dan seterusnya. Kata Nabi, saya terjemahkan, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalau Anda ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Apa kata Nabi? Tamla'ul mizan. Kau ucapkan alhamdulillah, maka akan membuat timbangan baikmu di akhirat berat. Coba, kita mengucapkan alhamdulillah, keuntungannya buat kita, timbangan baik kita di akhirat berat. Orang sering salah memuji Allah seolah-olah kepentingan Allah. Tidak ada. Kalau antum baca subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard, antum ucapkan subhanallah dan alhamdulillah, kebaikan yang antum dapat mengisi ruangan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi saat kita memuji Allah, keuntungannya siapa? Keuntungannya buat siapa? Buat kita. Oh. Jadi rukun syukur yang pertama apa tadi? Mengakui kalau nikmat itu datangnya dari siapa? Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, rukun syukur yang ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah di jalannya dalam rangka meraih keridhoannya. Saya ulangi, menggunakan nikmat itu di jalan Allah dalam rangka meraih keridhoan Allah. Saya dikasih sehat, gimana cara bersyukurnya? Setelah mengakui sehat saya karena diberi Allah, alhamdulillah, memuji Allah. Ya gunakan sehatnya di jalan Allah. Salatnya ke masjid, fisiknya buat bantu orang, ikut kajian. Begitu ya akhwah. Saya bersyukur dengan harta saya. Harta ini datang dari Allah. Saya puji Allah karena telah memberikan harta, lalu menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu namanya bersyukur. Kalau ndak, bukan. Syukur yang benar itulah yang mendatangkan limpahan tambahan. Kalau syukurnya nggak benar, ya nggak menambah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah. Tapi kalau syukurnya benar. Ini bilang, antum sehat? Alhamdulillah. Tapi nggak pernah kelihatan di masjid antum.
Ya Pak ya? Pak, antum alhamdulillah ya Allah sukses banget. Alhamdulillah, nggak pernah nyumbang perasaan di masjid. Itu namanya syukurnya syukur apa? Ngaku-ngaku. Gitu. Yuk kita kembali. Jadi sudah tahu ya bahwa ujian itu ada berapa macam? Ya Allah, hilang lagi deh tuh. Ada berapa macam? Ada 2. 1 enak, 2 tidak enak. Orang menyikapi ujian enak dan tidak enak ada berapa macam? Ada 3. Dikasih enak dan tidak enak tetap jauh dari Allah. Yang kedua, dikasih enak jauh dari Allah, dikasih tidak enak mencari Allah. Yang ketiga, enak dan tidak enak dia mendekat kepada Allah. Itu yang paling keren. Nah sekarang Pak, ujian susah yang dimaksud ini sebagai penebus dosa. Jika menghadapi ujiannya benar. Kalau nggak benar, nggak jadi penghapus dosa. Kan orang bilang, antum sakit antum menjadi apa? Penebus dosa. Kalau ngadepin sakitnya benar. Kalau ngadepin sakitnya marah-marah mulu, terus jadi penebus dosanya di mana? Makanya dikatakan, man marida lailatan fasabara wa radiya biha fa kharaja min dunubi. Barang siapa sakit 1 malam saja, dia sabar dengan sakitnya tuh. Makanya di sini sabar dan ridho dengan sakitnya, maka Allah akan menggugurkan dosanya. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa tadi barusan? Sabar dan ridho. Saya nggak mau Pak ngaji, saya ceramah aja, tapi nanti pusing pulangnya, nggak tahu apa maksudnya. Nggak apa-apa, saya ulang-ulang. Saya pengen apa yang saya sampaikan dapat. Baik, kalau gitu Ustadz, gimana cara ngadepinnya Ustadz? Agar dosa saya menjadi, agar cobaan yang menimpa saya menjadi penggugur dosa. 1, ayo ditulis. Yang pertama, cara menghadapinya adalah kita harus mengakui bahwa semua cobaan itu adalah takdir Allah. Itu dulu. Jadi kita harus paham betul, yakin betul cobaan yang terjadi ini adalah takdir Allah. Mana dalilnya Ustaz? 1, saya ingin sampaikan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballah maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Kataballah maqadiral khalaiq. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Kapan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir sudah ditentukan oleh Allah. Tuh, paham sampai sini? Baik. Dalil kedua Ustaz, buka Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 sampai 23. Ayo dibuka. Surat apa? 57, nama suratnya Al-Hadid, ayatnya 22 sampai 23. Saya bacain. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Coba renungin tuh. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa dirimu. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi dan menimpa dirimu kecuali
Semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum terjadi. Sungguh yang demikian itu mudah. Ya, paham nggak? Tapi antum jangan bilang begini, kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain Ustadz, kan semua udah ditentuin. Pertanyaan saya, tahu nggak ketentuan Allah buat kita? Tahu nggak? Nggak kan? Karena itu kita usaha ame doa. Itu oke. Ya. Jadi tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa dirimu kecuali sudah dicatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum diwujudkan. Sungguh yang demikian mudah. Kenapa Allah beritahu? Agar engkau tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu dan engkau tidak terlalu senang dengan apa yang kamu raih. Allah tidak suka orang yang berlebihan, melampaui batas. Jelas. Jadi kalau begitu yang pertama, agar cobaan menjadi penggugur dosa, pahami dulu cobaan itu adalah takdir Allah. Makanya jangan suka gini, Pak. Ini kadang-kadang kita suka gini sih. Ini orang nggak ngerti takdir. Coba ya, saya dulu nggak ngambil keputusan ini, itu, mungkin sekarang saya nggak gini. Coba dulu saya melakukan itu, mungkin kejadiannya sekarang nggak gini. Coba dulu saya nggak naik motor, mungkin saya nggak jatuh. Itu aneh tuh. Aneh enggak? Aneh. Padahal kata Nabi gimana? Pahami takdir, selesai. Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftah amal syaitan. Jika engkau ditimpa satu hal, jangan pernah bilang coba saya gini, coba gini, mungkin ini tidak terjadi. Tapi katakanlah itu qadar Allah. Allah berkehendak atas apa yang dilakukannya. Karena kata seandainya itu akan membuka peluang setan merusak diri kita, Pak. Pikiran dan iman kita dirusak. Tuh. Ngerti sudah sampai sini? Ngerti enggak? Pak, kalau orang paham takdir, merubah yang tidak nyaman jadi nyaman. Saya pernah cerita kalau nggak salah. Ini, misalnya bapak naik mobil tuh sama istri berdua. Naik mobil sama istri berdua. Sampailah di persimpangan. Ada kanan, ada kiri. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa. Lewat kanan bisa, lewat kiri bisa. Nih bapak-bapak saya tanya, jujur jawabnya. Kata istrinya lewat kiri, kata bapak lewat kanan. Istrinya bilang, kemarin kanan tuh macet ya. Akhirnya bapak nurutin tuh, lewat kiri yang istri tunjukin. Ternyata macet luar biasa. Jujur loh, apa yang bapak bilang sama istri? Apa coba? Mending kalau ngomong itu aja lagi. Panjang tuh ngomong tak bertepi tuh. Jadi penceramah sampai habis tuh. Coba saya tanya, makin lama nggak di mobil? Terasa makin lama. Makin tidak nyaman nggak? Makin terasa tidak nyaman. Coba kalau bapak ngerti takdir, istrinya bilang, maaf ya pak ya, ternyata macet. Nggak usah ngomong gitu deh, ini semua sudah qadar Allah. Ya nggak usah rame begitu bu. Iya, ini sudah qadar Allah. Mungkin Allah menyeting ini agar kita lebih lama berdua. Masya Allah. Pakai cie lagi, itu apa sih ibu tuh? Nah ini loh pak. Jadi orang tuh paham takdir tuh nikmat. Bener loh kata ulama, masadirut ta'asa, sumber-sumber kesengsaraan hidup, sumber-sumber ketidaktenangan dalam hidup itu antara lain adalah adamur ridha biqadaillah, tidak adanya keridhaan dengan takdir-takdir yang Allah telah tentukan. Kita suka nggak terima dengan takdir Allah, itu yang membuat hidup sengsara.
Kalau kita menerima atas segala keputusan Allah, nikmat hidup kita, Pak. Nikmat. Dan itu bisa terjadi kalau iman kita kuat. Aduh, kenapa ya kok kayak gini? Begitu terus akhirnya itu kalau nggak percaya takdir. Makanya orang yang tidak percaya takdir itu seringkali dilanda penyakit hazan. Penyakit apa? Al-hazan. Tahu penyakit apa itu? Penyakit selalu meratap dengan kejadian buruk masa lalunya. Itu namanya penyakit al-hazan. Selalu meratap dengan kejadian buruk di masa lalunya. Aduh, kenapa dulu gua gini ya? Kenapa dulu gua gini? Capek hidup begitu. Coba dia katakan, apa yang terjadi pada masa lampau itu takdir Allah, cukup untuk jadi pelajaran di masa yang akan datang. Udah selesai. Udah penyakitnya al-hazan ditambah lagi dengan penyakit alham. Tahu alham? Tahu nggak, Pak? Penyakit alham. Selalu khawatir dengan masa depan. Kan banyak tuh orang begitu. Nanti anak saya gimana ya? Nanti gimana? Khawatir dengan masa yang akan datang. Kita punya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu makhluk hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi kalau gitu tugas kita apa? Iya, usaha, ya doa. Kan itu kan tugas kita kan? Didik anak kita, sudah berusaha, sudah berdoa. Selebihnya biar urusan Allah. Kenapa? Nanti gimana kalau saya nggak ada? Ya saya nggak ada, mati. Sudah selesai macam-macam. Nah itu penyakit tuh. Penyakit apa namanya Pak? Satu. Ya dia lupa. Aduh, capek saya Pak. Tapi nggak apa-apa Pak Ustadz. Namanya al-hazan, yang kedua al-ham. Baik, sudah ya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, yang pertama apa yang kita katakan, Pak? Ujian ini merupakan takdir yang telah Allah tentukan. Nah, yang kedua baru nyambung nih ke buku. Udah sejam Ustadz baru nyambung. Emang begitu Pak, ngaji harus runtun. Yang kedua, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah di baliknya. Yang salah satu hikmahnya itu nanti penggugur dosa. Ada apa? Ada hikmah. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan main-main. Nggak ada. Ya, seperti dalam surat Ad-Dukhan, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu main-main. Ya, ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Ya, jadi kata Allah, ya kami ciptakan keduanya itu dengan benar. Semua ada hikmahnya enggak, Pak? Ada. Coba lihat lagi Quran surat 3 ayat 191. Surat keberapa? 3 ayat 191. Saya bacakan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang selalu mengingat Allah diri duduk maupun berbaring, dan orang yang selalu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata bahwa tidak ada yang sia-sia yang Allah cipta. Nggak ada Pak. Cobaan nggak sia-sia, nikmat nggak sia-sia. Itu. Makanya kita harus paham bahwa cobaan yang Allah berikan itu mesti ada hikmah. Apa hikmahnya? Nah, buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Udah ketemu belum? Surat apa?
157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang diberi ujian oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah, lalu dia benar dalam menghadapi cobaan dan ujian, ini hikmah indah yang Allah berikan. Apa itu? Satu. Apa di situ satu? Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Ini disebut cobaan itu sebagai penggugur dosa. Ampunan dari Allah. Tidaklah seorang muslim ditimpa sakit, lelah, capek, gundah, gelisah, sampai duri yang ada di jalan mengenai dirinya, kecuali semuanya menjadi penggugur dosa. Jelas sampai sini? Jelas apa enggak? Yang kedua, apa kata Allah di situ? Wa rahmah. Tahu artinya rahmah? Rahmat, cinta, kasih sayangnya Allah. Jadi ternyata Pak, orang yang diberikan ujian oleh Allah itu sebenarnya itu orang yang dicintai oleh Allah. Makanya ada hadis, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka Allah uji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho kepadanya. Jika hamba itu tidak ridho, marah dengan ujian Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Tuh. Jelas sampai sini? Jelas enggak? Ayo, udah enggak ridho, ujiannya enggak kelar, Allah juga enggak ridho. Ya. Jadi demikian Pak Ibu. Jadi ujian itu apa? Bentuk cinta. Saya kasih contoh. Bapak punya anak. Anaknya mohon maaf lahir batin. Misalnya usianya anak itu SD kelas 6. Terus dia numpak motor. Naik motor ke jalan raya. Bapak tegur nggak? Halo, Bapak tegur nggak? Tegur lah. Kalau masih marah nggak Bapak? Kalau masih nakal anaknya masih mau main, marah nggak? Saya tanya sekarang, kalau Bapak negur anaknya, marah sama anaknya, apakah Bapak nggak sayang? Justru karena sayang. Kalau nggak sayang, biarin aja tabrak sekalian. Ayo, betul nggak? Karena Bapak sayang, Bapak tegur. Allah itu memberi cobaan kepada kita, Allah sedang mendekat kita, Allah sedang menyayang kita. Kalau tidak sayang, Allah biarkan. Tuh. Karena Allah cinta sama kita. Cuman yang dicintai sama Allah kagak ngerti-ngerti. Kalau kata orang Uni Soviet, apa? Bebel. Bagel. Udah ditegur, hayo aja diulang-ulang. Itu kan kacau. Padahal kalau mau tahu, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu pasti membuat kita nggak enak. Nggak enak. Nggak ada dosa itu kita kerjain buat kita enak, tuh nggak ada. Coba saya tanya, ada perbuatan dosa yang buat kita enak? Coba apa Pak? Diam semua, karena dosa enak semua Pak Ustaz. Saya tanya, selingkuh enak apa enggak? Mau jawab, takut dianggap ngerjain. Saya tanya coba, orang selingkuh itu enak apa enggak? Enggak enak. Kalau dia orang hatinya bersih. Makanya ketika seorang sahabat bernama Nawas bin Sam'an datang kepada Rasulullah, dia tanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm.
Sa'altu, saya bertanya kepada Rasulullah, anil birri, tentang kebaikan, wal itsm, dan tentang dosa. Qala, Nabi menjawab, al birru husnul khuluq, kebaikan itu akhlak, wal itsm ma haka fi nafsik wa karihta yattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang membuat kamu gelisah, hatimu tidak tenang, dan kalau kamu ngerjain semua orang nggak boleh tahu lah gitu. Sekarang tersiksa nggak hidup begitu? Orang tuh Pak, kalau hatinya masih bagus, dia melakukan dosa pasti nggak enak. Kalau ada orang melakukan dosa enak-enak saja, biasa-biasa saja, berarti hati dia udah burak gitu. Tahu burak nggak Pak? Unang-unang hatinya itu udah hitam itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang biasa melakukan dosa, maka lama-lama dia akan merasakan dosa itu tidak lagi dosa, karena udah jadi kebiasaan. Bagi orang yang hatinya bersih, nggak tenang Pak, nggak nyaman. Kenapa gue tadi ngelakuin itu ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Pasti gelisah dia. Dan nggak pengen orang tahu. Coba kalau kita ngelakuin kebaikan, hati tenang, orang mau lihat mau kagak lihat bodo amat, kan gitu kan? Tapi kalau melakukan dosa, coba disembunyiin nggak? Capek apa nggak? Lelah, makanya nggak enak. Jadi hidup itu Pak dengan agama itu asik banget, nikmat banget. Masalahnya agamanya disingkirin sih. Tuh. Baik, yuk kembali. Jadi ujian yang Allah berikan apa tadi? Sebagai apa? Yang kedua? Cinta. Yang ketiga apa? Petunjuk. Itu Quran tadi. Surat Al-Baqarah 157. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, lalu mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, petunjuk. Coba Bapak perhatiin deh. Orang Mbak diuji oleh Allah. Tadinya nggak pernah diuji itu, sehat terus, pokoknya rezekinya lancar. Jangankan tahajud Pak, sholat ke masjid aja ogah. Betul nggak? Tapi giliran ujian ada pada dirinya, Masya Allah, tahajudnya panjang, ke masjid rajin. Artinya apa? Oh, artinya cobaan yang Allah berikan tuh bisa meluruskan orang. Makanya ada ayat mengatakan pada surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Ayo coba dilihat. Surat berapa? 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidak ada satu musibah Pak yang menimpa dirimu kecuali atas izin Allah. Barang siapa beriman, maka musibah itu jadi petunjuk buat hatinya Pak. Jadi berapa banyak orang yang menjadi bagus karena dia pernah dicoba oleh Allah. Dan berapa banyak orang yang gak pernah mau kembali karena hidupnya gak pernah dicoba. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan begini. Nih, tolong perhatikan. Musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah begini, musibah, cobaan, ujian yang membuat engkau dekat dengan Allah itu jauh lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Ayo. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Nah, saya pernah dapat pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan, semacam curhat lah. Dari kajian ibu-ibu. Ada satu ibu habis kajian ke depan, dia bilang begini, Ustaz, saya itu dulu Ustaz hidup bukan berkecukupan, rasanya lebih. Mau pergi mobil milih. Apa saja saya mau ada Ustaz. Jalan-jalan ke Eropa setahun bisa 4 kali ini. Umrah juga, pokoknya macam-macam. Terus dia bilang, tapi sekarang Ustaz, ya apa adanya aja.
Saya cuma tanya, Bu, dulu di saat ibu punya segalanya, ibu suka ikut kajian gak begini? Boro-boro Pak Ustadz, sholatnya kadang mepet-mepet Pak Ustadz. Sekarang, alhamdulillah Ustadz, anak bisa Senin Kemis, anak tahajud, anak ikut kajian, hampir tiap hari Ustadz. Saya bilang, emang ada nikmat lebih dari yang ibu lakuin sekarang? Nggak ada. Inilah yang disebut apa? Petunjuk dari Allah. Kadang-kadang kita kalau enak terus tuh suka lupa. Bahkan antum tahu nggak? Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan begini. Laula mihanud dunya, ya, la asabal abdu. Laula mihanud dunya wa masaibuh, la asabal abdu min adwa'il kibri wal ujbi wal far'anati. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah bukan karena cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, niscaya hamba itu akan ditimpa penyakit sombong, ujub, dolim, dan hatinya keras. Justru yang membuat kita rendah hati, membuat kita tidak sombong, membuat kita tidak zalim, membuat hati kita lembut karena cobaan yang Allah berikan. Sehingga kita bisa belajar banyak. Ya Allah, Kau berikan cobaan ini, ternyata aku gak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau gak pernah dicoba. Keras Pak hati kita. Kita suka menyepelekan orang. Tuh lihat Fir'aun, nggak pernah dicoba. Dengan yang gak enak maksud saya. Jadi cobaan gak enak tuh menyadarkan diri kita. Paham sampai sini? Paham ya Pak ya? Nah, jadi cobaan itu sebagai apa? Cobaan itu sebagai apa? Ya Allah, dia lupa lagi. Satu, penggugur dosa. Dua, bentuk cintanya Allah. Yang ketiga, petunjuk dalam hidup ke arah yang lebih baik. Itu Pak. Kemudian, bagaimana caranya Ustadz? Ya, ngadepin ujian yang lain. Nih ingat ya, perhatikan baik-baik. Nih gini Pak, kalau kita ngerasa besar banget Pak cobaan yang Allah timpakan kepada kita, kayaknya berat banget. Kan ada orang tuh Pak, seolah-olah ujian itu cuma dia doang lah, berat, besar banget gitu. Kan ada tuh, suka ngerasa gitu nggak? Bahkan rasanya juga aneh, udah nggak sanggup deh. Nah, kalau kita pernah ngerasain itu begini Pak, man azamat musibatuhu, kata Nabi nih, falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu. Man azamat musibatuhu, siapa orang merasa cobaannya berat betul, falyadhkur musibati, kata Nabi, ingatlah kalian musibah yang sedang menimpa diriku. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatu, kalau engkau mengingat musibah yang pernah menimpa diriku, maka kalian akan merasa ringan musibah yang menerpa diri kalian. Nabi aja kekasihnya Allah kan, ibadahnya nggak usah diraguin, cintanya kepada Allah yang paling cinta, takwanya kepada Allah yang paling takwa, tapi masih diuji itu oleh Allah. Kita yang sholatnya khusyuknya takbir doang, puasanya tidak seperti Nabi, kedekatan dengan ketakwaannya, lalu giliran diuji protes, ya Allah aneh udah sholat, aneh udah puasa, aneh udah ngaji, ngapain aneh masih diuji? Coba ingat apa yang menimpa Nabi, apalagi Nabi terdahulu juga ya. Siapa Nabi yang sakitnya nggak kelar-kelar sampai 18 tahun? Nabi Ayub. Dekat nggak beliau dengan Allah? Diuji apa nggak? Diuji. Kok kita mau marah dengan ujian Allah? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini tidak selesai memang, tapi saya ingin sampaikan bahwa bersabar menghadapi ujian itu adalah penggugur dosa. Nah, dalam buku ini sabar menghadapi gangguan. Selama kita hidup, gangguan itu akan ada.
Bahkan antum tahu. Perhatiin baik-baik. Ini gangguan. Antum ada gangguan di jalan. Nggak cuman gugurin dosa ya. Jadi gini, antum menghilangkan gangguan di jalan. Itu bukan cuman gugurin dosa. Nabi pernah mengatakan begini. Kata Nabi, Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Ya. Saya menyaksikan, kata Nabi, seorang laki-laki yataqallabu fil jannah, mondar-mandir di surga. Mondar-mandir di mana? Di surga coba. Mondar-mandirnya di surga. Antum tahu apa penyebabnya? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhi al-muslimin. Yang penyebabnya dia memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan yang membuat orang Islam susah lewat. Jadi hilangkan gangguan di jalan bukan cuma menjadi penggugur dosa, tapi pengantar surga. Makanya kalau antum lagi naik motor gitu ya, terus ada balok di tengah jalan, jangan cuma begini, astagfirullah, orang buat balok sembarangan aja. Habis gitu mah terus aja. Jangan. Berhenti, antum ambil tuh balok, antum singkirin. Kita nggak tahu jalan surga kita, Pak. Ya, paham sampai sini? Sampai situ dulu ya, capek saya, Pak. Dari subuh ya, Pak. Ya, saya jawab pertanyaan dulu ya, Pak ya. Nanti itu saya teruskan insyaallah. Ustadz, kalau yang sedang terjadi di negeri Palestina, apa itu ujian, apa itu teguran bagi umat Islam? Pak, Ibu, itu ujian buat saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Teguran buat kita, mau nggak kita bantu? Kita ini kadang-kadang doa aja untuk diri sendiri melulu. Coba ya Allah, bantulah saudara-saudara Muslim kami di Palestina. Ya Allah, kuatkan mereka dengan cobaan itu ya Allah. Tegarkan mereka, menangkan mereka dari musuh-musuhmu ya Allah. Ya, buat mereka ujian, mati syahid mereka. Betul atau enggak? Syahid. Ya, baik, wallahu a'lam. Ini sudah sama ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar apabila kita ingin rajin berdoa akan merubah takdir yang ditakdirkan Allah? Lalu apa saja takdir yang dapat dirubah oleh doa? Bagaimana menyikapi masa depan? Apakah berdosa bila selalu overthinking? Saya ingin sampaikan dulu. Saya tanya, Pak, semua ditakdirkan oleh Allah. Takdir itu ada berapa macam? Ada 2 ya. Satu takdir takdir baik dan buruk. Yang pertama takdir mu'allaq. Yang kedua mubram. Mubram itu 0%, manusia tidak bisa intervensi. Salah satu contoh kematian. Ya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali manusia tidak bisa menunda kematiannya apabila telah tiba. Kemudian yang kedua mu'allaq. Mu'allaq itu X%. Kita bisa berusaha dan berdoa, tapi intinya bahwa kita tidak tahu apa yang Allah tentukan. Karena itu kita ayo doa, kita usaha. Contoh, kenapa kita disuruh usaha? Misalnya soal rezeki, kita disuruh usaha enggak? Disuruh usaha oleh Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau salat sudah ditunaikan, maka
Bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Gitu ya, akhi. Ya memang semua takdir Allah. Ya, tapi kita disuruh usaha, disuruh doa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah alam. Saya pernah mendengar bahwa Rasul berdoa agar dimiskinkan, wafat dalam keadaan miskin. Bukan miskin. Ya. Begini, saya hanya ingin sampaikan, tolong perhatikan. Bahkan ada satu dialog antara Rasul dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini pada haji wada, beliau sakit parah. Dijenguk oleh Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, sakitku parah sebagaimana kau saksikan. Dan saya punya uang banyak ya Rasulullah. Maka saya berikan 2/3 untuk Islam." Kata Nabi, tak boleh kebanyakan. Fasyatru, kalau separuh, kebanyakan. 1/3 itu udah banyak. Lihat ujungnya. Kata Nabi kepada sahabat Sa'ad, "Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berharta, itu jauh lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan meminta-minta." Ya, dalam keadaan meminta-minta. Nah, apakah Nabi pernah melarang sahabat Abu Bakar kaya? Apakah Nabi pernah melarang sahabat Abdurrahman bin Auf kaya? Apakah Nabi pernah melarang Utsman ibn Affan kaya? Apakah Nabi pernah melarang Umar bin Khattab punya harta? Tidak. Tapi juga Nabi tidak melarang ketika sahabat misalnya ditakdirkan seperti Bilal bin Rabah dalam keadaan tidak berharta, atau seperti sahabat Salman al-Farinsia, atau seperti sahabat Mus'ab ibni Umair. Tidak, ya ikhwan. Jadi yang ditakutkan Nabi itu adalah dunia yang membuat kita lupa. Maka Nabi pernah mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan miskin yang kutakutkan dari kalian, kata Nabi. Yang kutakutkan dari kalian ketika dunia dan indahnya ini dibentangkan kepada kalian sebagaimana dibentangkan pada orang-orang terdahulu, dan mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia sebagaimana orang dahulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Lalu dunia menghancurkan kalian sebagaimana orang dulu dihancurkan oleh dunia. Jadi tidak dilarang. Yang tidak boleh menjadikan dunia itu hancur buat kita. Karena itu ada pesan dalam hadis qudsi, "Tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudd faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan wa lam asudd faqrak." Kata Allah, "Wahai anak Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka kujadikan dadamu cukup dengan urusan dunia dan akan kututupi engkau dari kekurangan. Jika engkau tak ada waktu beribadah, maka akan makin kubuat engkau sibuk dengan urusan dunia, dan makin sibuk dengan urusan dunia, makin aku tidak buat engkau cukup." Makin jauh dari ibadah, makin sibuk dengan dunia, makin sibuk dengan dunia, makin tak pernah cukup. Sahabat Ali mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbira wa irtahalatil akhirah muqbila wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisaba wa ghadan hisabun wa la 'amala." Kata sahabat Ali, dunia ini akan pergi tinggalkan kita, sedangkan akhirat akan datang jemput kita. Masing-masing keduanya, dunia dan akhirat, punya budak. Jadilah kalian budaknya akhirat, jangan pernah jadi budak dunia. Hari ini di dunia yang ada hanya amal, tidak ada pertanggungjawaban. Dan nanti di akhirat yang tersisa hanya pertanggungjawaban, di mana kesempatan amal sudah tidak ada. Jangan sampai terjadi penyesalan kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Akhir. Bagaimana Ustadz menyikapi saudara kandung yang hasad terhadap kita? Doakan dia, semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah memberi taufik. Ajak dia kajian, ya, ajak dia kajian. Karena begini, ada 3 hal yang sulit ada obatnya. Apa itu? Sakit yang diiringi oleh tua. Yang kedua adalah hasad yang diiringi oleh kebencian. Sulit obatnya. Dan sampaikan tentang dampak buruk hasad kepadanya. Hasad itu akan membuat engkau tersiksa, capek.
Apakah perbuatan-perbuatan bid'ah dan ghurafat yang dilakukan oleh seorang ayah dari masa lalunya hingga kini dapat mengakibatkan ujian bagi anak-anaknya, padahal seluruh anaknya sudah sering mengingatkannya hampir setiap hari? Lah, masing-masing. Ya, masing-masing. Udah diingatkan, udah diajak, ndak mau serahkan kepada Allah. Ya, yang penting anti dan antum semua, antunna dan antum berada di jalan Allah. Jauhilah perkara-perkara ghurafat, tahayyul, bid'ah, jauhi perkara-perkara itu. Ya, untuk urusan pertanggungjawaban masing-masing. Ya, masing-masing. Tidak ada warisan, tidak ada warisan. Tugas antum hanya menyampaikan, hasilnya serahkan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengajak siapa? Pamannya Abu Talib untuk Islam, sulit. Bagaimana Nabi Lut mengajak istrinya, sulit. Bagaimana Nabi Nuh mengajak istri dan anaknya Kanaan, sulit. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajak ayahnya, sulit. Bagaimana Nabi Adam mengajak anaknya siapa? Qabil, sulit. Nabi pun sedih ketika siapa? Abu Talib tidak sadar. Apa yang dikatakan oleh Allah tegurannya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapapun sekalipun orang itu sangat kamu cintai, karena petunjuk itu punyanya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada pekan kedua bulan Agustus, pada Sabtu tanggal 9 Agustus jam 6 pagi oleh Ustaz Taufik Al-Hadad dengan tema zuhud itu bukan gaya tapi pilihan. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.